어때요? Fuck you. Hai, ketemu lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu. Kali ini Kadia akan review sebuah film yang berjudul The Enforcer 2022. Film ini jelaskan bahwa ada seorang ayah yang mencari anaknya karena diculik oleh Gremo dijadikan bondon seksoi. Pastinya sang ayah sangat murka kepada Gremo untuk mencari sang anak tercinta. Apakah sang ayah ini akan berhasil mencari anaknya atau sudah diobok-obok oleh para laki-laki yang berhidung belang? Bagi kalian yang semua yang suka dengan channel ini, yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan film-film terbaru dari Kadia GC. Tanpa berlama-lama, yuk kita saja saksikan bersama Kadia mempersembahkan. Film diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan pertarungan jalanan. Ini adalah kebiasaan orang tersebut untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Setelah merasa siap, orang ini langsung bergegas untuk melakukan pekerjaannya. Lah, inilah yang bernama Stray. Di tengah perjalanan, Stray melakukan pemanasan menuju arena pertarungan supaya otot-ototnya tidak kendor. Inilah arena pertarungan untuk melakukan adu bagong dengan perjudian. Tidak lama kemudian, pertarungan mereka disoraki oleh orang-orang yang ada di sekitar sebagai penonton. Disinilah film pun baru dimulai. Diperlihatkan hiburan malam yang sangat mantap. Terlihat ada Stray yang sedang diundang oleh seseorang untuk mendapatkan pekerjaan tambahan. Stray lalu diperiksa oleh para penjaga supaya tidak menyembunyikan senjata. Inilah surga dunia. Di tengah-tengah keramaian, orang-orang yang lagi jingkrak-jingkrak bagaikan kesurupan. Stray didatangi oleh seorang wanita yang bernama Lexus. Lexus menawarkan Stray untuk adu gabrut di kamar atau jingkrak-jingkrak dalam keramaian. Tetapi sayang sekali iman Stray sangatlah kuat karena pekerjaan sangatlah penting untuk menghidupi dirinya. Di sana Stray membuat janji dengan Lexus. Tidak lama kemudian, Stray langsung dibawa oleh penjaga menghadap Ratu Gremo untuk mendapatkan pekerjaan tambahan. Lah, inilah kita akan lihat bebenguk dari Ratu Gremo yang bernama Astel. Inilah si Astel ini yang mempunyai dugem-dugem adu gabrut di sepanjang hotel yang ada di Amerika Serikat. Lalu si Gremo tersebut menawarkan kepada Stray untuk mendapatkan pekerjaan baru, yaitu menagih hutang kepada seluruh nasabah-nasabahnya dengan caranya sendiri. Lalu kemudian inilah misi Stray yang pertama bersama laki-laki tua menuju target. Laki-laki tua ini bernama Baracuda. Ini adalah buronan yang sangat jangar karena sudah berkali-kali masuk penjara. Disinilah mereka berdua sudah menuju target untuk menagih seseorang. Lalu kemudian Stray pun beraksi layaknya debt collector pinjol. Hey. Tanpa basa-basi, langsung saja Stray menghajar orang tersebut
untuk memaksa membayar hutang kepada Ratu Germo, dan akhirnya orang itu dihajar habis-habisan. Terlihat target yang sudah tidak berdaya karena sudah dihantam oleh Stray. Karena target tidak punya uang untuk membayar hutang, akhirnya dihantam oleh Baracuda. Nah, akhirnya target pun telah dilumpuhkan tanpa ampun. Lalu kemudian setelah melumpuhkan target yang tidak bisa membayar hutang, mereka berdua datang ke lapang golf untuk memanipulasi kejadian, dan kita akan lihat. Terlihat ada tante-tante yang sedang menjaga lapang golf. Mereka berdua langsung berbincang-bincang dan membuat kesepakatan bahwa Barakuda dan temannya semalam ada di lapang golf. Inilah bukan permainan atau hobi semata, tetapi datang ke lapang golf ini hanyalah sebagai manipulasi target karena tadi malam sudah membunuh seseorang yang tidak bisa membayar hutang. Dan lalu kemudian Barakuda membayar Stray karena telah membantunya menyelesaikan misi, dan berjanji bahwa malam ini siapapun yang bertanya, kita berada di lapang golf. Keesokan harinya Barakuda yang akan melihat sang putri tercinta. Di sana latar belakang Barakuda ini baru keluar dari penjara karena melakukan kriminal yang sangat luar biasa. Mereka berdua bertahun-tahun baru bertemu pada hari ini. Tetapi sang anak terlihat kecewa kepada ayah karena sudah lama sekali pergi. I'm sorry. What do you think if we just No, my bus is here. Segarang-garangnya sang ayah pasti mempunyai hati yang sangat lembut sampai meminta maaf kepada anaknya. Tapi sayang sekali maaf tersebut ditolak oleh anaknya. Barakuda hanya bisa memberikan uang untuk kebutuhan anaknya. Di sisi lain, ketika scene berganti, ada seorang wanita berambut merah kepang yang sedang jalan-jalan di tengah alun-alun kota. Terlihat anak tersebut sedang mencari-cari barang untuk dibeli, tetapi itu bukan dibeli tapi dicuri. Nah, di sana kelakuan anak itu terlihat oleh Baracuda. Ketika anak itu dipergoki oleh seorang pedagang karena mencuri, Baracuda menolongnya dan mengajak ngobrol tentang anak tersebut. Dan anak itu bernama Billy. Ketika mereka berdua sedang bercengkrama di tengah jalan dan mengetahui tentang seluk-beluk anak yang bernama Billy ini, ternyata Barakuda terharu dengan keadaan Billy karena Billy adalah pelarian dari kota lain. Lalu kemudian perbincangan itu sampai larut malam sehingga Billy diajak makan. Ketika mengetahui orang tua Billy sudah tidak ada dan tinggal di panti asuhan, tetapi panti asuhannya itu tidak bisa mengurus Billy lagi. Akhirnya Billy hanya bisa luntang-lantung di tengah kota. Di sanalah Barakuda memutuskan bahwa Billy diangkat sebagai anak. Ketika malam semakin gelap, di sana terlihat bahwa Billy diantar ke tempat penginapan untuk bisa beristirahat. Terlihat Barakuda yang sedang memesan kamar dengan waktu yang lumayan panjang, karena disinilah Billy akan diurus oleh Baracuda. Tidak lama kemudian, Billy menikmati kehidupan yang berbeda, lebih baik dari sebelumnya, tetapi lalu tiba-tiba
service. Keesokan harinya, Baracuda yang akan menengok Billy berada di kamar, tetapi kamar tersebut sudah dibobol oleh seorang. Kita akan lihat kejadian yang semalam. Sungguh tanpa diduga ada seseorang yang membobol kamar Billy, lalu Billy diculik oleh seseorang. Di sana Baracuda yang kebingungan mencari Billy karena Billy sudah tidak ada, posisi pintu sudah didobrak. Ditanyakan kepada tukang kebun pun tidak tahu, maka Baracuda menjadi panik. Kekhawatiran Baracuda di sana seperti seorang ayah yang benar-benar mencintai anaknya. Tetapi ketika dilihat di seluruh kota sampai larut malam, Billy tidak kunjung ketemu. Lalu kemudian di waktu malam yang sama, Baracuda melancarkan bisnisnya. Salah satunya adalah untuk menagih hutang kepada penjaga restoran. Di sana terlihat penjaga restoran ini akan memberikan uang yang sangat banyak untuk memberikan pajak kepada Baracuda. Di sana satu persatu uang dikeluarkan, tetapi ada yang tercengang bahwa uang itu ada penjepit kertas yang dikasih Baracuda kepada Billy. Lalu kemudian ketika sudah mendapatkan informasi dan siapa orangnya, Baracuda langsung beraksi. Sambil terus memegang penjepit uang itu, Baracuda terus memikirkan bahwa Billy dalam bahaya. Di sana mereka berdua sudah bersiap-siap untuk melakukan misi selanjutnya karena pekerjaannya sebagai debt collector penagih hutang. Terlihat ada markas bersama Estelle, salah satu adalah Germo yang ada di kota ini. Mereka berdua langsung berbincang-bincang untuk melaksanakan misi yang lebih berbahaya, yaitu menagih seseorang Germo yang ada di kota ini dan lumayan besar. Dan ini harus berhasil. Dan mereka berdua siap-siap beraksi kembali. Sebelum melaksanakan aksi, dari Baracuda melihat bahwa Billy yang ada di hotel itu dan menghantam penjaga hotel. Lalu kemudian Baracuda memaksa si penjaga hotel untuk menyebutkan nama si penculik Billy. Pada akhirnya Baracuda pun akan beraksi menyelamatkan Billy, tetapi ini bertepatan dengan bisnis yang dia lakukan bersama Estelle. Baracuda langsung saja melancarkan aksinya untuk menagih hutang kepada Germo. Dan di sini kita akan melihat bahwa semua wanita yang diculik itu ada di tempat ini. Tetapi Baracuda masih memikirkan dan mencari-cari Billy. Inilah bebenguk dari si Germo kampret yang bernama Freddy. Inilah bebenguk dari Freddy yang mengumpulkan seluruh wanita dari seluruh ras warna putih sampai hitam kelabu. Dan inilah mereka yang sedang asik menontonkan seluruh wanita di penjuru dunia. Tanpa diduga, Billy sudah diculik oleh Germo di tempat ini. Dan Baracuda menantang si Germo tersebut tapi tidak bisa apa-apa. Shut the fuck up. Si Germo Freddy ini menceritakan bahwa pekerjaan adalah pekerjaan, jangan disangkut pautkan dengan masalah pribadi. Lalu kemudian Baracuda dikasih uang 2 tas untuk melunasi hutang-hutang Germo tersebut.
Setelah menagih hutang, Baracuda menjadi murka karena anaknya sudah dijadikan bondon seksoy. Pada waktu malam yang sama, Baracuda langsung mengadu kepada Estelle sebagai Ratu Germo. Huda, shouldn't you be on a beach somewhere? Lalu kemudian Baracuda langsung mengobrol dengan si Ratu Estelle dari Germo-Germo di seluruh kota ini. Kemudian Baracuda meminta untuk membebaskan salah satu anaknya yang bernama Billy. Tetapi sayang sekali si Germo itu menolak. Lalu kemudian Baracuda langsung dikasih ciuman perpisahan oleh Ratu Germo. Ya. Saja Stray langsung menolong Baracuda, tapi sayang sekali Stray langsung dihajar juga oleh si botak sampai patah. Kita lihat inilah detik-detik dari Baracuda yang akan mati. Tetapi apakah ini akan terjadi? Kita lihat saja. Fuck you. Untung saja ada pacarnya Stray yang menghantam si Germo itu sampai modar. Selang beberapa saat, Baracuda langsung bergegas menuju tempat itu, kediaman Freddy Raja Germo, untuk menyelamatkan Billy, putri tercinta Baracuda. Satu penjaga sudah dilumpuhkan. Baracuda lalu masuk ke tempat itu mencari si kampret Freddy. Dan kita akan lihat lalu tiba-tiba tidak terlihat ada seorang penjaga. Untung saja Baracuda langsung bisa membekuk, mengambil kunci seluruh sel dari para bondon yang ditawan. Akhirnya Baracuda langsung bergegas untuk mencari yang lainnya. Sungguh gila memang perjuangan Baracuda untuk seorang anak. Terlihat Freddy yang lagi nyantui dan melihat seluruh benden seksoy. Ketika tiba-tiba listrik itu mati, terlihat Baracuda yang sudah berhasil banyak melarikan Germo-Germo. Di sana ada Billy yang sedang dikurung. Lalu Billy dibebaskan oleh seseorang karena tempat ini sudah disadap oleh Baracuda. Dan di sana terlihat Baracuda yang mencari Freddy, tetapi lalu tiba-tiba ya, sungguh tanpa diduga Freddy mengumpet di belakang pintu dan menembak Baracuda. Tanpa basa-basi, Freddy akan membunuh Baracuda, tetapi sutradara tidak mengizinkannya. Untung saja ada Billy yang menembak si Germo sampai mati. Tetapi Billy pun akan menembak Baracuda karena di adegan selanjutnya mereka berdua telah berbincang-bincang. Tetapi Baracuda menjelaskan bahwa saya datang kemari untuk menyelamatkanmu. Disinilah mereka berdua langsung terharu. Dan pada akhirnya Baracuda diselamatkan oleh Billy karena sudah tidak berdaya. Terlihat si Germo itu sudah terkujur kaku, maka Baracuda mendapatkan kemenangan. Tidak lama kemudian Baracuda langsung menemui Stray di perbatasan kota untuk membawa Billy pergi dari kota ini. Karena kota ini sudah tidak aman untuk mereka semua. Di sini banyak sekali orang-orang yang akan menghantam mereka berdua sampai ke ujung dunia. Ketika mau berangkat, Baracuda meminta izin karena ada sesuatu yang harus dikerjakan sebelum berangkat. Dan ternyata Baracuda ingin menemui seseorang, yaitu anak aslinya, untuk mengucapkan happy birthday kepada anak tercintanya.
Sungguh sangat mengharukan di mana detik-detik Baracuda akan meninggal dunia karena terluka dari peperangan tadi. Inilah anak tercinta Baracuda. Sungguh malang nasib Baracuda, detik-detik akhirnya hanya bisa menikmati matahari terbenam. Maka disinilah film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, film yang satu ini? Jika kalian tidak mengerti bahwa Baracuda ini adalah salah satu buronan yang baru keluar dari penjara, menemui seorang anak yang berada di kuliahan, tetapi anak itu menolak Baracuda. Dan karena frustasi pengen mempunyai anak, bertemulah dengan seorang yang bernama Billy. Dan Billy ini dianggap sebagai anak, tetapi diculik oleh Germo, dijadikan bondon seksoy. Nah, film ini kita bisa ambil hikmah yang terbesar, yaitu kasih sayang seorang orang tua pasti tidak akan pernah padam kepada anaknya. Jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film-film terbaru dari Kadia GC. Bersama kami, Kadia mempersembahkan Asoy Gebo.